Apa itu asyifa? Asyifa itu artinya penyembuh atau kesembuhan. Sehingga siapapun yang merasa sedang sedih, obatnya Al-Fatihah. Siapapun yang merasa sedang galau, obatnya Al-Fatihah. Siapapun yang merasa kecewa, obatnya Al-Fatihah. Siapapun yang merasa takut, obatnya Al-Fatihah. Siapapun yang merasa khawatir, obatnya Al-Fatihah. Siapapun yang merasa bingung dan tidak tahu arah dalam hidup, obatnya Al-Fatihah. Syifa, kesembuhan, bukan dawa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa kesembuhan. Artinya Allah menjamin siapapun yang mengamalkan Al-Fatihah, memahami, menghayati, mentadaburi Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dengan hati, maka dia akan mendapatkan kesembuhan dari berbagai macam amradul qulub, penyakit di dalam hati dan jiwa atau perasaan. Dia adalah kesembuhan untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa kita. Amradul qulub. Jadi kalau di dalam surat yang lain Allah bilang, qad aflaha man zakkaha. Beruntung sekali orang yang membersihkan jiwa itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, semua surat di dalam Al-Quran itu adalah turunan dari Al-Fatihah. Maka termasuk ayat itu adalah turunan dari Al-Fatihah. Maksudnya apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa. Maksudnya, salah satu cara membersihkan jiwa adalah dengan membaca, mentadaburi, menghayati, mengamalkan Al-Fatihah. Amradul qulub, penyakit hati, sombong, angkuh, dendam, marah, tersinggung, baper, iri, dengki, cemburu, ragu, khawatir, bingung, bimbang, galau, dan masih banyak lagi amradul qulub yang lain, penyakit-penyakit hati yang lain, maka obatnya Al-Fatihah. Itu kenapa Al-Fatihah disebut asyifa, kesembuhan. Bukan hanya terhadap penyakit jiwa, termasuk penyakit fisik sekalipun. Karena selain asyifa, Al-Fatihah juga disebut ar-ruqyah. Ini diambil dari hadis Nabi, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, tahukah engkau bahwa Al-Fatihah itu adalah ar-ruqyah? Sehingga dulu sahabat Nabi suka membacakan Al-Fatihah untuk meruqyah orang yang sedang tersengat hewan yang berbisa seperti kalajengking. Kenapa kok dibacakan Al-Fatihah? Kenapa kok diruqyah? Karena biasanya orang yang tersengat bisa jadi panas tinggi. Maka paracetamolnya adalah Al-Fatihah. Selain pakai medis-medis holistik, pakai air, pakai daun-daunan, pakai kompres dan segala macam, maka mereka memadukannya dengan spiritual. Itulah kedokteran Islam dari zaman dulu. Gak pernah memisahkan spiritualitas dengan medis, gak pernah. Jadi itulah kenapa dokter-dokter Islam di zaman dulu rata-rata hafiz. Hafal Quran, hafal hadis. Kenapa? Karena belum terpisah antara agama dengan urusan-urusan dunia. Semuanya masih nyatu. Agama dan politik gak dipisahkan, agama dan dagang gak dipisahkan, agama dan moral gak dipisahkan, agama dan sosial gak dipisahkan, agama dan fashion gak dipisahkan, termasuk agama dengan sains gak dipisahkan. Jadi fisikawan, ahli kimia, ahli matematika, ahli kedokteran, hafiz Al-Quran.
Sehingga ketika mereka mengobati pasiennya, mereka membacakan ayat-ayat obat, ayat-ayat kesembuhan, Al-Fatihah, ayat kursi, trikul, sambil ditangani secara medis, sambil dokter ini dalam hati dan lisannya membacakan Al-Quran. Itu keren banget. Pasti nyaman banget ya kalau kita berobat ke rumah sakit, dokternya memulai pengobatan atau penanganan kita dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika dokter melakukan tugasnya, dokter ini mengatakan Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, wahai Allah yang maha penyembuh, wahai Allah yang maha penyembuh. Bukan dokter penyembuh. Dokter itu yang mengobati, tabib. Yang diberikan dokter itu namanya obat, dawa. Tapi kesembuhan dan penyembuh Al-Quran, dan penyembuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Islam penamaannya detail. Dokter disebut tabib, yang mengobati, bukan yang menyembuhkan. Lalu jamu atau obat yang diberikan dokter namanya dawa, obat, bukan kesembuhan. Tapi Al-Fatihah namanya Asy-Syifa, kesembuhan. Dan Allah Asy-Syafi, yang menyembuhkan. Benar Ustaz, nyaman kalau berobat dengan dokter kayak gitu, cuman sulit ditemukan. Mulailah dari kita. Mulailah dari dokter-dokter hijrah yang anak muda sekarang baru lulus, masih koas, yang masih di kedokteran. Mulailah dari diri kita. Hafal minimal 1 juz. Saya aja sekarang di pesantren mau bikin program untuk pemanah harus hafal minimal 5 juz. Makanya kita nyebutnya Hafiz Archers, pemanah yang hafal Quran. Harus 5 juz, 10 juz, 15, 20, 25, 30. Selain dia hafal Quran dengan hafalan yang mungkin, dia juga punya skill memanah yang bagus. Begitu juga nanti para saintis, dokter, pengusaha, bahkan pejabat, pemerintah. Kebayang nggak kalau semua hafal Quran? Kita diimami sholatnya di Istiqlal oleh presiden, muazzinnya wakil presiden. Saya selalu bercita-cita itu. Mulailah dari kita. Jangan hanya kita mengeluhkan keadaan. Kalau kita bukan dokter, maka semoga lahir dari rahim kita seorang dokter yang hafiz. Lahir dari keturunan kita seorang archers yang hafiz, seorang entrepreneur yang hafiz, seorang leader yang hafiz, seorang scientist yang hafiz. Hafiz harus. Mulai dari Al-Fatihah. Jadi baca Al-Fatihah, fahami, yakini, amalkan, insya Allah dia menjadi syifa. Dia menjadi ruqyah. Sehingga dulu para sahabat meruqyah orang yang sakit panas dengan Al-Fatihah. Jadi kalau ditanya apa efek konkret Al-Fatihah dalam kehidupan kita sehari-hari, dia syifa dan ruqyah. Kalau kita masuk ke rumah yang baru, apalagi lama udah nggak dihuni, Al-Fatihah akan mensterilkan rumah itu sebagai ruqyah. Kalau kita ngerasa nggak nyaman hati kita, Al-Fatihah mensterilkan hati kita dari toksit penyakit racun yang ada di dalam jiwa kita. Kalau kita ngerasa sedih, hibur hati kita dengan Al-Fatihah. Jadi belajarlah mulai dari Al-Fatihah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Al-Quran itu, Al-Fatihah itu asy-syifa dan ar-ruqyah. Itu manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita pengen dapat keberkahan, kan mindset kita gini ya, mindset kita tuh hidup itu jadi nyaman kalau kita bersungguh-sungguh. Itu nggak salah. Hidup itu masalah kita tuh akan beres kalau kita mencari jalan keluarnya secara ilmiah. Nggak salah itu. Tapi belum sempurna.
kita lupa bahwa kemudahan dalam hidup kita itu di tangan Allah. Keberkahan hidup kita itu di tangan Allah. Lika-liku hidup kita, jalan keluarnya ada di tangan Allah. Takdir kita ditulis langsung sendiri oleh Allah. Dan yang bisa merubah takdir itu dari yang buruk menjadi baik hanya Allah. Sehingga bisa dibilang total kehidupan kita dari A sampai Z, dari janin sampai masuk ke liang lahat, itu semua di tangan Allah. Bukan di tangan harta, bukan di tangan teori-teori ilmiah, bukan di tangan manusia, makhluk, kerjaan, bukan. Itu semuanya cuma jalan. Allah bisa mengirimkan kebaikan dalam hidup kita dengan berbagai macam jalan yang Allah kehendaki. Dari jalan yang kita duga atau dengan jalan yang kita nggak duga-duga. Min haitsu la yahtasib. Dengan cara yang kita faham atau dengan cara yang kita mes banget nggak ngerti. Surprise banget buat kita. Suka-suka Allah. Makanya jangan cuman mengandalkan usaha. Walaupun usaha itu harus. Jangan cuman mengandalkan hitung-hitungan logika, walaupun itu salah satu cara kita mengerti. Tapi andalkan juga hal-hal yang ajaib dan lebih cepat terkoneksi kepada Allah, yaitu spiritualitas. Andalkan Al-Quran, andalkan Al-Fatihah. Awali hari kita dengan Al-Fatihah. Awali pekerjaan kita dengan Al-Fatihah. Tenangkan hati kita dengan Al-Fatihah. Boleh nggak sambil membaca Al-Fatihah kita sambil misalnya menikmati hiburan kayak jalan-jalan atau ketemu teman? Boleh. Tapi jangan tinggalkan Al-Fatihah. Karena tadi seluruh hidup kita itu ada di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Di dalam genggaman Allah itulah kerajaan langit dan bumi. Setiap hari Allah sibuk mengurus kita. Jadi kalau mau dapat keberkahan dari Al-Quran, kalau kita mau mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat Allah dalam hari-hari kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan pribadi kita, maka akrablah dengan Al-Fatihah. Akan berkah. Akan Allah berikan hal-hal yang gak pernah bisa kita jelaskan secara teori atau ilmiah. Libatkan Allah dengan Al-Fatihah. Jemput pertolongan dan rahmat Allah dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah suka dengan kalimat itu. Ar-Rahman Rahim, itu baik sangkanya kita kepada Allah. Malik Yaumiddin, itu bentuk kesadaran kita bahwa kita akan kembali kepada Allah sehingga kita meminta petunjuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu akad kita dengan Allah. Sama dengan kita bilang doa safar atau doa melakukan sesuatu itu sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka akrablah dengan Al-Fatihah. Karena dia adalah ibunya ayat-ayat yang lain yang ada di Al-Quran. Mau belajar memahami Al-Quran, mulailah dari Al-Fatihah. Gak harus langsung paham semua ayat. Kita harus belajar lama untuk itu. Saya pun gak ngerti semua ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu seperti bahtera yang sangat luas dan dalam. Yang saya lihat baru permukaan. Atau mungkin buat kita sebagian, bahkan permukaan pun belum tampak karena kita masih di pantai. Belum berlayar. Saya baru berlayar. Kalau berenang baru snorkeling, belum diving. Mungkin teman-teman baru bermain pasir dan dapat ombak-ombak kecil di pantai. Masih banyak yang harus kita dalami dari Al-Quran yang luar biasa.
Kita belum melihat mutiara di dalam lautnya. Kita belum melihat terumbu karang yang indah. Kita belum melihat hewan-hewan yang unik. Kita masih berada di tepi pantai, sedikit baru masuk semata kaki mungkin. Mulailah dari Al-Fatihah. Nanti dari Al-Fatihah naik ke surat-surat pendek, ayat-ayat pilihan. Tanpa kerasa udah banyak. Kita udah ngerti banyak.